Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulha dari DKI 4C dengan NIM 181520104, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, akan menjelaskan tentang komponen-komponen komunikasi interpersonal. Boleh silakan disimak, teman-teman. Jadi dalam komponen-komponen komunikasi interpersonal ada komunikator dan komunikan, encoding dan decoding, pesan dan saluran, lalu ada konteks komunikasi dan gangguan komunikasi. Dan yang pertama, baiklah, kita yang pertama akan menjelaskan tentang komunikator dan komunikan. Silahkan disimak teman-teman. Ya, ini adalah komunikator dan komunikan. Oke, teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang komunikator dan komunikan. Di mana di sini ada komunikan. Komunikan merupakan suatu pihak penerima pesan yang menurut istilah disebut sebagai decoder atau receiver. Komunikan juga dapat berupa perorangan atau individu dan kelompok, massa, serta lembaga. Sedangkan komunikator adalah orang yang mau berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi disebut juga pembawa berita, pengirim berita, atau sumber berita. Komunikator bisa individu, keluarga, ataupun kelompok yang mengambil inisiatif penyelenggaraan komunikasi dengan individu atau dengan kelompok lain. Baiklah, selanjutnya yaitu encoding dan decoding. Setelah kita mengetahui komunikator dan komunikan, mari kita bahas tentang encoding dan decoding. Apa sih encoding dan decoding? Silahkan teman-teman simak di bawah ini. Baik, selanjutnya yaitu encoding dan decoding. Kita bahas yang pertama tentang encoding. Apa sih encoding? Encoding adalah suatu aktivitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan nonverbal yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa disesuaikan dengan karakteristik komunikasi atau karakteristik dengan komunikan. Dan decoding, sekarang kita bahas decoding. Decoding merupakan kegiatan internal dalam diri penerima melalui indera penerima mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah berupa kata-kata, simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman. Pengalaman yang mengandung makna secara bertahap. Dimulai dari proses sensasi, yaitu proses di mana indera menangkap stimuli. Oke, selanjutnya yaitu pesan dan saluran. Mari kita simak. Pesan. Pesan merupakan hasil encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal, atau gabungan keduanya, yang mewakili keadaan khusus komunikator untuk disampaikan kepada pihak lain. Dan saluran. Saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau yang menghubungkan orang ke yang lainnya secara umum. Dalam konteks komunikasi interpersonal,
penggunaan saluran atau media semata-mata karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilakukan komunikasi secara tatap muka. Baiklah, selanjutnya yaitu gangguan komunikasi dan konteks komunikasi. Gangguan komunikasi, gangguan atau noise atau barrier beraneka ragam. Untuk itu harus didefinisikan dengan dianalisis. Noise dapat terjadi dalam komponen-komponen manapun dari sistem komunikasi. Noise merupakan apa saja yang mengganggu atau membuat kacau penyampaian dan penerima pesan, termasuk yang bersifat fisik maupun psikis. Dan konteks komunikasi. Konteks komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu. Paling tidak ada 3 dimensi, yaitu ruang, waktu, dan nilai. Konteks ruang menunjuk pada lingkungan konkret dan nyata tempat terjadinya komunikasi seperti ruang, halaman, dan jalan. Konteks waktu menunjukkan waktu pada kapan komunikasi tersebut dilaksanakan. Konteks nilai meliputi nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi. Di dalam jenis-jenis konteks komunikasi, ada relation konteks, situational konteks, environmental konteks, physical konteks, psikologi konteks, social konteks, historical konteks, cultural konteks. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.